coba ditunjuk. Ya, apa yang saya? Boleh dibuka catatannya. Apa Mbak? Ilmu sains adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan dunia fisik. Para ilmuwan melakukan percobaan untuk menemukan cabang-cabang sains. Ada apa aja? Nah, benar banget. Terus para ilmuwan itu untuk menemukan berbagai hal cabang ilmu itu, dia melakukan apa? Melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, untuk melakukan percobaan dan eksperimen itu di mana? Di laboratorium IPA. Akan tapi juga ada yang melakukan di luar lab seperti pantai, gunung, dan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang laboratorium IPA. Kira-kira apa sih isi dari lab itu? Ada apa aja? Mikroskop, terus ada tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi. Terus apa sih perbedaan dari ruang kelas dengan ruang lab? Ada yang tahu? Kalau ruang kelas itu untuk belajar teori. Kalau ruang lab itu buat mempraktikkan dari teori yang kalian pelajari. Bahkan fasilitasnya itu juga berbeda. Kalau di kelas kan kursi, meja, kemudian ada papan tulis dan yang lainnya. Kalau di lab itu ada tambahan yaitu alat-alat buat praktikum. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai alat-alat lab, terus mengetahui fungsinya, kemudian mengetahui juga simbol-simbol keselamatan kerja di lab beserta maknanya. Baik, sambil Ibu jelaskan, laboratorium itu adalah tempat melakukan percobaan. Kemudian di sana itu banyak sekali alat-alat seperti gelas ukur, kemudian gelas beker, tabung reaksi, corong, dan yang lainnya. Kemudian kita akan mengenali alat-alatnya. Di situ ada tabung reaksi yang terbuat dari gelas, ada penjepit tabung untuk menjepit tabung reaksi. Ketika bahan dipanaskan, kemudian ada rak kayu buat meletakkan tabung reaksi itu. Kemudian ada labu Erlenmeyer, itu digunakan untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan dan terkadang digunakan untuk memanaskan larutan. Ini gelas beker, digunakan sebagai wadah larutan untuk memanaskan larutan. Kemudian itu ada batang pengaduk dan ada corong untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat lain supaya tidak tumpah. Kemudian ada cawan porselen digunakan untuk mengeluarkan larutan dengan pemanasan. Kemudian ada pipet tetes digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan yang terukur ke wadah lainnya. Kemudian juga ada gelas ukur untuk mengukur cairan dengan jumlah tertentu dan menuangkannya. Ini kaki 3 untuk menyokong alat gelas. Di atas kaki 3 itu ada kawat kasa. Nah, ini kawat kasa untuk mendistribusikan panas sehingga merata dan mencegah terjadinya retakan karena alat-alatnya kan terbuat dari gelas. Kemudian ada alu dan mortal untuk menunggu kepadatan pada mortal dan ditutup pelan menggunakan alu sampai halus dan menjadi bubuk. Kemudian ada brusa pembakar spiritus digunakan untuk melakukan pemanasan. Selanjutnya ada mikroskop. Ini tuh berfungsi untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihat langsung dengan mata. Bukan alat itu. Ini alat-alat yang ada di buku paket kalian. Ada gelas minyak, gelas bebas, gelas tabung reaksi, dan juga selanjutnya mikroskop. Terus ada jangka sorong, kemudian ada kacamata, neraca, termometer, dan yang lainnya. Jadi di laboratorium itu sangat banyak ya alat-alatnya. Terus fungsinya pun juga berbeda-beda. Nah, kemudian ada diagram alat laboratorium.
kemudian mudah teroksidasi, berbahaya bagi lingkungan, mudah meledak, beracun, iritasi, korosif, dan juga berbahaya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ya? Selanjutnya juga salah satu untuk menyebutkan 5 alat saja yang ada di video tadi. Ada yang mau angkat tangan? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk ya, Mas yang pojok. Sebutin 5 alat yang tadi ada di video. Di buku juga ada, udah disebutin 5 alat aja. Mikroskop, Terus? gelas ukur, gelas minyak, kalkulasi, lampu termometer, Ya. atau alergi. Ya, bagus. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan teka-teki silang. Itu juga akan membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, meja 1, 2, 3, kelompok 2. 1, 2, 3, kelompok 3. 1, 2, 3, kelompok 4. 1, 2, 3, sama ini satu kelompok 5 ya. Bisa bergabung. Ayo, dengar kelompoknya. Mantap, kalau mantap, Iya, tambah satu. Bisa dibagi pengerjaannya biar cepat. Ayo, waktunya cuma 30 menit. Selesai nggak selesai disebutin. Ya, betul sama simbol bahan kimia yang bisa berupa ini kan kelompoknya itu baca dong. Ya, bahasa dia bahasa dia.
Yang namanya yang buat yang kemana sini tuh kan yang Fungsinya apa? Fungsi kaki 3. Ya, Pak. bisa ngomong. Nanti ada di video. Nanti ada di video baru. Nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Udah ya, stop pengerjaannya. Ayo. Ayo, pengerjaannya sudah bisa ke depan semuanya. Udah, nggak apa-apa, selesai. Masih kalian pegang nanti ngumpulnya. Ayo diberani dulu ke depan. Ayo kita waktunya udah habis. Ayo bisa diperhatiin ke depan dulu. Oke, perhatikan. Ya, kerjanya udah ya. Selanjutnya kita jam. Jam ini sudah setengah. Ibu akan membacakan soal. Kalian silakan cepat-cepat jawab dengan menyebutkan kode masing-masing. Kelompok 1 kodenya EA. Kelompok 2 mana tadi? Itu apa ini? Kelompok 2 kodenya Ron. Kelompok 3 kodenya Ubuy. Kelompok 4 kodenya Bum. Kelompok 5 kodenya Kiu. Ibu bacain soal, kalian silahkan cepet-cepetan. Tapi pakai kopi dulu. Setelah itu baru jawab. Paham? Paham. Soal yang pertama. Tempat untuk melakukan berbagai percobaan IPA di sekolah. Kiu, sama. Apa? Ya, betul. Kelompok berapa tadi? 5 ya? Bintang. Soal yang kedua. Alat berbentuk kerucut terbalik digunakan untuk menerang cairan agar tidak hilang. Dulu. Betul. Mantap yo. Cepet-cepetan ya. Itu yang kosong-kosong udah kiu-kiu gitu. Selanjutnya, simbol bahan kimia yang bisa merusak. Korosif. Betul. Kelompok berapa? Selanjutnya, didengerin. Alat pemanas di laboratorium soalnya belum selesai. Lanjut saja. Alat pemanas di lab yang menghasilkan api untuk pemanasan larutan atau zat yang sesuai Bu di TTS. Salah, pembakar itu sih tadi udah disebutin. Benar sebenarnya, tapi nama
Apa? Tuh. Selanjutnya, simbol bahan kimia yang bisa menyebabkan gatal. Kalian langsung nyebutin kode kalian ya duluan. Kalian tadi yang benar nih. Ini soal terakhir. Didengerin. Soal selesai baru boleh nyebutin kode. Alat kecil seperti sendok digunakan untuk meminta. Ya, ini masuk depan. Ini menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ayo perhatikan. Yang pada ini kita belajar apa aja sampai mau beroleh. Ayo. Yang keras itu biar ayo. Nggak apa-apa ya. Tentang. Terus ada apa aja? Ada alat-alat dan juga simbol-simbol berbahaya di lab. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Kita kembali ke tempat duduk. Ayo diperhatiin. Ada tugas, silahkan menggambar 9 simbol keselamatan kerja di lab. Di buku kakaknya ada 8. Silahkan cari satu lagi. Oke. Digambar, penggunaan nama dan juga maknanya. Iya. Di kertas CPS atau Buffalo ukuran 4, silahkan sekali boleh diwarnain. Terus tulisannya yang rapi dan dibaca. Tulisannya individu. Iya. Ditulis dari Senin ukuran saya. Ya, dari Senin. Individu. Ayo bisa dicatat infonya biar nggak lupa. Bisa diperhatiin. Ini ukuran A4 ya. Ini kertas HVS namanya. Kalian boleh pakai kertas HVS atau Buffalo, terserah kalian. Kertasnya mau berwarna atau putih, terserah kalian, sekreatif kalian. Paham? Sudah selesai? Ya, sekarang waktunya habis. KTS-nya bisa dikumpulin. Ya, tenang saya ya. Nanti juga kalian ke ketua kelas, terus ketua kelas menyerahkan ke saya. Oke. Ini apa ketua kelasnya? Ruangnya sebelah ruang guru. Gimana barangnya, Mbak? Gimana? Sebelah ruang guru. Iya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Buat kelompok
Selanjutnya kita masuk ke kesamaan kerja di laboratorium. Silakan dibaca-baca dulu sebelum masuk kelas.